Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mister Namit yang masih istiqomah dengan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk inspirasi. Kali ini kita masih masuk ke soal seleksi Olimpiade Sains tingkat Kabupaten Kota 2019, yaitu untuk calon tim Olimpiade Matematika Indonesia 2020, masih bidang yang sama, yaitu bidang matematika. Oke, kita sudah masuk ke soal keberapa? Kita lihat soal keberapa? Oke, soal kelima. Nah, di soal kelima ini diinformasikan misalkan ABCD adalah persegi dengan panjang sisi 4. Jadi kita informasi panjang sisi 4 dan ini adalah persegi. Nah, lingkaran-lingkaran X, Y, Z. Nah, berarti kita gambar dulu perseginya ya. Kita buat perseginya. Oke. Persegi ini A, kemudian B, kemudian C, D. Jadi urut ya, A, B, C, D. Berikutnya ada lingkaran, kita gambar warna hijau lah. Lingkaran X ya, dengan jari-jari sama. Nah, ini jari-jarinya sama. Jadi pusat di dalam persegi sedemikian sehingga lingkaran X menyinggung AB dan AD. Jadi AB dan AD berarti sebelah sini. Nah, ini kita anggap lingkarannya seperti ini. Oke. Wah, lingkarannya jelek, kita hapus dulu. Kita buat yang lingkaran. Nah, oke. Ini lingkaran X, kemudian berikutnya adalah ini kurang besar juga sih, nanti takutnya kurang besar, kita hapus dulu lagi lah. Oke, kita buat lingkaran yang agak besar. Oke, agak besar. Oke. Ya. Kemudian lingkaran Y menyinggung sisi AB dan BC berarti sebelahnya. Oke, kita buat udah seperti ini. Kemudian yang terakhir informasinya adalah serta lingkaran Z menyinggung DC berarti yang atas ya, lingkaran X dan lingkaran Y. Oh, berarti dia menyinggung dua lingkaran ini. Jadi selain menyinggung ini juga menyinggung dia. Nah, jelek lingkarannya. Kita gambar ulang. Oke. Kita ganti. Oke lah, nggak apa-apa, warnanya tetap sama lah. Yap, oke, anggap aja lingkarannya. Oke, ini lingkaran X, Y, kemudian Z yang di atasnya. Nah, berikutnya adalah informasinya jadi sama ya. Berarti karena menyinggung berarti ini kalau misalkan di pusat ya, berarti ini garisnya kita buat seperti ini. Nah, ini sama ya, ini juga sama, tegak lurus. Nah, singgung itu berarti dia tegak lurus. Kemudian ini juga sama. Oke, ini pusatnya di sini. Dan ini juga menyinggung. Oke. Kemudian ini juga sama, menyinggung, telurusin lagi. Nah, oke. Jadi yang ini informasinya seperti ini. Nah, ini bisa kita teruskan, kita perpanjang. Nah, ini kita perpanjang. Nah, ini bisa nih diperpanjang. Oke. Ini informasinya bahwa ini adalah R. Ini R, ini R, ini R. R selalu semuanya karena R-nya sama ya. Informasinya R. Nah, ini R. Karena dari panjang sini ini adalah 4 cm. Nah, ini kan persegi ya. Berarti ini kan 4. Oh, bukan, nggak ada senti ya. Berarti hanya 4 saja. Satuannya tidak digunakan. Kemudian kita lihat lagi. Berarti yang ini panjang dari sini kan ini R. Nah, ini juga R. Otomatis kita tahu panjang dari sini adalah 4 dikurang 2R, karena R-nya 2 ya. Kemudian untuk mencari tingginya, nah ini tingginya, tinggi segitiganya nih. Nah,
siku-siku ya. Ini bisa kita dapatkan tinggi ini R, jadi tingginya sama 4 dikurang 2R juga. Berarti di sini adalah 4 dikurang 2R. Nah, ini bisa saya pecah. Saya turunkan ke bawah. Nah, ini segitiganya. Nah, saya turunkan begini. Kemudian saya pecah. Nah, ini saya ambil segitiganya satu ya. Kita anggap ini segitiganya adalah OPQ. Nah, OPQ. Berarti ini adalah P dan ini adalah Q. Kemudian ini tengahnya kita S lah. S. Oke. Nah, ini siku-siku ya. Nah, di sini kan panjangnya adalah 2R. Nah, sini kita lihat warna biru lah. Ini kan panjangnya R dengan R, berarti 2R, berarti otomatis di sini adalah 2R. Kemudian ini juga panjang dari ujung sampai O ke Q itu adalah 4 dikurang 2R. Sementara S itu adalah setengahnya, berarti kalau setengahnya berarti kita bagi 2, jadi tinggal 2 dikurang R. Sementara tingginya tetap ya, berarti 4 dikurang 2R. Nah, dengan menggunakan prinsip Pythagoras, maka kita bisa menyimpulkan bahwa 4 dikurang 2R kuadrat ditambah dengan 2 dikurang R kuadrat itu nanti hasilnya sama dengan 2R dikuadratkan. Nah, ini simpel ya. Ini kita kuadratkan menjadi 16. 2 dikali 4 kali ini berarti min 16R ditambah 4R kuadrat ya. Kemudian ditambah ini 2 dikuadratkan 4, 2 dikali 2 dikali min berarti min 4 ya, min 4R. Min R dikuadratkan ke plus R kuadrat sama dengan 4R kuadrat. Oke. Nah, di sini jelas ada yang sama, yaitu 4R-nya. 4R kuadratnya kita bisa hilangkan. Maka ini menyisakan nanti 0. Ini R kuadratnya kita taruh di depan. R kuadrat. Min 16 sama min 4. Berarti minus 20R. 16 ditambah dengan 4. Maka jadi plus 20. Nah, ini kita bisa lakukan menggunakan rumus algoritmi, yaitu rumus ABC atau formulanya, atau bisa kita melengkapkan kuadrat. Kalau melengkapkan kuadrat berarti kita bisa R kuadrat dikurang 20R. Nah, nanti ditambah separohnya dari minus 20 ya, separoh dari 20 lah. Separoh dari 20 itu 10. 10 itu kalau dikuadratkan 100. Nah, ini. Nah, 100 biar jadi 20 tentu dikurang 80 gitu ya. Nah, ini nilai yang ini, kalau ini kita faktorkan adalah R dikurang tadi separohnya dari 20 kan 10 ya. Nah, ini dikuadratkan dikurang 80 sama dengan 0. Oke. Sebelumnya, baterainya sudah mau habis nih. Saya coba colokkan dulu. Oke, kita lihat. Sebentar. Oke, sip. Nah, kembali lagi ke pembahasan soalnya. Dan ini kalau kita saya minta R dikurang 10 kuadrat, nah, maka sama dengan 80. Berarti kalau ini saya akarkan, berarti ini jadi R min 10, kemudian diakar plus minus ya, 80. Nah, berarti kalau saya minta huruf R-nya saja, nah R-nya ini kan informasinya adalah N dikurang akar M. Berarti ini adalah 10 plus minus akar 80. Nah, tentunya kalau misalkan ditambah R10 tambah akar 80 tentu akan melebihi jumlah dari atau panjang dari persegi. Jadi nggak mungkin. Berarti R yang dimaksud adalah 10 dikurang akar 80. Dan ini nilainya adalah sesuai dengan N dikurang dengan akar M. Nah, jelas ya. Nah, jelas bahwa nilai M itu sama dengan 80. Oke, demikian pembahasan kita di soal nomor 5. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanang berbagi untuk menginspirasi.